Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Siang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkumpulnya pada kesempatan ini. Semoga kita diberi kesehatan semua. Amin. Pada yang terhormat Ibu Nisa Dirwati MSOS dan kawan-kawanku semuanya yang tercinta. Kami dari kelompok 1 SIKP 1 akan menyampaikan presentasi. Dan di sini saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Danu Wandi. Selanjutnya, Nama saya Nur Wadi. Nama saya Pasar. Nama saya Faiz Agil. Nama saya Sinjara Bella. Nama saya Amanda Janisa Salila. Nama saya Dina Nisa. Nama saya Alvin Setiawan. Saya Adi Sidila. di sini saya akan memandu jalannya presentasi kelompok kami. Yang mana kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul pelanggaran privasi dan kebocoran data. Adapun tujuan dan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar kepada audiens mengenai pelanggaran privasi dan kebocoran data, menjelaskan poin-poin penting yang berkaitan dengan materi secara singkat dan jelas, menambahkan wawasan serta meningkatkan pemahaman bersama terkait materi yang dibahas, serta menambahkan pemahaman kita bersama terkait materi tersebut. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Alfian Abdul Rahman. Oke, yang pertama, deskripsi singkat pelanggaran privasi dan kebocoran data. Pesatnya berkembang teknologi digital meningkatkan ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan data pribadi. Namun, sekaligus menimbulkan risiko serius berupa kebocoran data yang mengancam privasi dan memiliki dampak ekonomi yang besar. Kondisi ini mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk merespons secara tegas melalui pembentukan regulasi yang diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi di dalam meningkatkan penggunaan layanan digital. Selanjutnya ada identitas pelanggaran etika, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Etika keamanan siber memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi sistem data dan privasi individu di era digital. Berbagai teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, etika pengelolaan data, etika kebajikan, dan teori kepercayaan memberikan kerangka moral untuk menilai dan membimbing tindakan profesional serta organisasi dalam mengelola keamanan siber. Penerapan prinsip-prinsip etika tersebut menegaskan kewajiban institusi untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, mencegah dampak kerugian bagi masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan publik, terutama dalam kasus kebocoran data seperti yang terjadi pada BPJS Kesehatan. Selanjutnya analisis penyimpangan nilai Pancasila, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat menjadi landasan yang kuat dalam membangun manajemen security yang efektif di era digital. Hak membela diri termasuk dalam Undang-Undang 1945. Warga negara berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, dan harta miliknya, seperti yang diatur dalam pasal 28G ayat 1. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan bahwa setiap manusia berhak untuk diperlakukan dengan adil dan beradab, termasuk hak untuk memiliki privasi dan kontrol atas data pribadinya. Oke, melanjutkan yang tadi masih analisis penyimpangan nilai Pancasila, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan bagi semua orang. Perlindungan data pribadi dapat membantu mewujudkan keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses
yang sama ke informasi dan layanan tanpa diskriminasi. Contohnya dengan melindungi data pribadi, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas dapat terhindar dari eksploitasi dan penyalahgunaan data. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada evaluasi dampak. Evaluasi pasca kebocoran data di Indonesia dalam BPJS Kesehatan 2021, BRK 2022, PDN 2024 menunjukkan respon pemerintah masih reaktif, bukan reflektif. Lalu yang kedua ada terdapat minim transparansi, tidak ada investigasi independen dan ketiadaan mekanisme pembelajaran pasca insiden. Lalu yang ketiga adalah kesalahan sistemik terus berulang seperti kata sandi lemah, tidak ada autentikasi dua faktor dan sentralisasi data tanpa cadangan. Penanganan pasca insiden seharusnya melibatkan investigasi independen, keterbukaan informasi publik dan perbaikan menyeluruh. Lalu yang keempat ada temuan insiden perlu digunakan untuk perbaikan teknis, prosedural dan tata kelola. Yang kelima yaitu tanpa mekanisme evaluasi yang baik, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 berisiko tidak efektif. Lalu yang kedelapan ada diperlukan komitmen kolektif dan berkelanjutan dari pemerintah, regulator, akademisi dan masyarakat sipil. Lalu yang terakhir yaitu setiap kebocoran data harus dijadikan momentum perbaikan sistem digital nasional yang aman, transparan dan berkelanjutan. Selanjutnya, Oke, jadi ada beberapa rekomendasi penyelesaian sengketa data akibat kebocoran data pelanggan dapat ditempuh melalui perundingan, mediasi, arbitrase atau litigasi. Perundingan dan mediasi merupakan cara non-litigasi yang cepat, murah dan menjaga hubungan yang baik, namun tidak memiliki kekuatan pemaksaan hukum. Arbitrase memberikan putusan yang final, mengikat dan bersifat rahasia, sehingga cocok untuk sengketa yang menyangkut reputasi, tetapi biayanya relatif tinggi dan tidak tersedia upaya banding. Sementara itu, litigasi melalui pengadilan yang menghasilkan putusan yang mengikat serta memungkinkan ganti rugi, namun memerlukan waktu lama, biaya besar dan bersifat terbuka. selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan, pelanggaran privasi dan kebocoran data di Indonesia semakin meningkat akibat besarnya digitalisasi dan lemahnya sistem keamanan, sehingga merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Secara etis dan berdasarkan nilai Pancasila, lembaga dan profesional IT memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi data pribadi. Penanganan yang masih reaktif menunjukkan perlunya transparansi, reformasi tata kelola, dan penguatan sistem keamanan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Namun perlindungan data harus menjadi prioritas nasional agar ekosistem digital yang aman dan terpercaya dan dapat terwujud. Baik, setelah kawan-kawan menyimak pemaparan materi dari seluruh pemateri, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, boleh. Ya, boleh. Saya. Baik, saya izin bertanya, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran data, perusahaan, pengguna, atau penyedia sistem keamanan? Coba jelaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, ya boleh. Silakan. Saya jawab dari satu. Saya ingin bertanya, apakah peningkatan teknologi keamanan otomatis meningkatkan perlindungan privasi atau justru menciptakan ilusi keamanan semata? Itu saja. Terima kasih. Kami batasi dua orang pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah disampaikan. Juga kepada materi dengan menjawab. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jafar. Pertanyaannya itu, apakah peningkatan teknologi keamanan otomatis meningkatkan perlindungan privasi atau justru menciptakan ilusi keamanan semata? Jawabannya itu,
peningkatan teknologi keamanan tidak selalu otomatis membuat privasi lebih terlindungi. Jika digunakan dengan benar, teknologi memang bisa memperkuat keamanan. Namun jika hanya dipasang tanpa pengelolaan, edukasi atau pengecekan rutin, teknologi itu bisa jadi sekedar ilusi keamanan. Terlihat aman tapi sebenarnya masih banyak celah. Cukup. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desa. Pertanyaan tadi itu siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab ketika terjadi kebocoran data di perusahaan? Untuk ketika terjadi kebocoran data di perusahaan, yang paling bertanggung jawab adalah perusahaan tersebut. Karena perusahaan tersebut kan pas kita melamar pekerjaan kan tentunya kita dimintai data-data tersebut ya. Yang kedua yang bertanggung jawab lagi adalah keamanan cybernya. Penyediaan sistem keamanan misalnya proses atau vendor keamanan cyber bertanggung jawab atas kebocoran data. Karena kelalaian dia, data kita tersebar kemana-mana. Baik, ada lagi? Cukup. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, sampai sini saja presentasi yang kami sajikan. Baik, tidak terasa kita sudah berada di akhir presentasi kelompok kami. Kami selaku kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila selama menyampaikan materi terhadap kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.